Jadi ini yang saya sebutkan, untuk bagian itu Mas Anies dengan terang melakukan kebohongan yang sangat bengis. Dan itu sudah dikonsumsi oleh sebagian besar orang Indonesia. Itu yang baru yang satu. Boleh poin-poin itu dulu ditanggapi. Itu dulu Iya, langsung direspon dulu. Saya punya banyak kebohongan lain. Mas Teguh Juwarno dan juga Bang Masinton. Mas Teguh Juwarno terlebih dahulu, silakan Mas Teguh. Terima kasih TV One sudah mengundang kami, dan alhamdulillah bisa bersama dengan para narasumber yang istimewa. Yang pertama, saya cukup tergugah nih dengan pernyataan sahabat saya Mas Daniel ini. Saya kenal beliau dulu waktu jadi ketua pemuda Muhammadiyah. Ini aktivis yang tangguh, santun, nggak ada tuh dia punya diksi sadis, seram gitu. Bengis, Bang. Tapi rupanya sesudah bergaul panjang dengan Pak Prabowo, rupanya terbiasa dengan diksi-diksi yang lebih tajam ya. Yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, bahwa dalam debat kemarin kalau kita cermati, apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan oleh Pak Anies adalah hal-hal yang terkait dengan tata kelola Kementerian Pertahanan. Sebenarnya kalau kita cermati, Pak Anies sebagai calon presiden tentu dia mendapatkan masukan, mendapatkan feeding dari sahabat-sahabat, dari Dewan Pakar, dan dari juga teman-teman penggiat demokrasi. Nah, berdasarkan informasi-informasi tersebut, itulah yang kemudian beliau sajikan, beliau sampaikan di dalam debat kemarin. Kalau kita melihat secara objektif, yang disampaikan rasanya adalah, bukan rasanya, saya meyakini itu adalah hal-hal yang memang terkait dengan persoalan-persoalan publik. Nah, kalau kita berandai-andai ketika apa yang disampaikan Mas Anies itu sekiranya ada yang keliru, adalah menjadi momen yang baik sekali buat Pak Prabowo sebagai incumbent Menteri Pertahanan yang kebetulan sedang nyalon jadi calon presiden, untuk menjelaskan kalau itu nggak benar, yang benar yang mana, begitu kan? Sesederhana itu saja, bukan malah kemudian membawa ke ranah personal dengan menggunakan kata-kata omon-omon, menggunakan kata-kata profesor. Kita semua tahu Mas Anies belum profesor. Itu adalah ungkapan nyinyir yang sebenarnya untuk kita membahasakan untuk menunjukkan ketidaksenangan begitu. Tetapi poinnya, beliau kemudian menjadi kehilangan kesempatan untuk justru menunjukkan bahwa makanan beliau sehari-hari yang namanya pertahanan keamanan itu bisa beliau sampaikan dengan lugas, dengan meyakinkan, dengan elegan sebagai seorang negarawan. Itu terlewat begitu saja. Soal data 700 triliun tadi? Nah, terkait dengan data 700 triliun, saya rasa clear sekali. Yang disampaikan tentu itu adalah sebuah data selama 5 tahun anggaran Kementerian Pertahanan. Bahkan kalau ditambah dengan kredit ekspor atau hutang Kementerian Pertahanan, sebagaimana dirilis oleh Sri Mulyani, hutangnya saja sudah 25 miliar US dollar atau sekitar 390 triliun.